Dibayangin kalau kita pakai semua tuh TPA isinya semuanya tuh singkong, kantong singkong. In 10 years, in 15 years, it's clean gitu. Kalau kita nggak bisa kasih tahu objektifnya barang ini apa untuk orang, ini nggak terjual nih. Kita rasain perihnya, susahnya buat ngenalin teknologi ini sih masyarakat. Major problem yang sangat affecting gimana berjalannya dunia gitu loh. Ya, tapi secara behavior, menurut Bapak, Individu ya, mungkin masyarakat gitu. Sekarang kita kurang lebih, aku sih baru sadar terhadap sampah sendiri itu mungkin 3 tahun terakhir semenjak aku kemarin sekolah di luar oh, gitu loh, kayak buang puntung rokok sembarangan, buang sampah sembarangan, nggak memilah sampah rumah gitu. Sebenarnya pemerintah kan udah nyampein itu, ya betul, ya udah dong. lama, betul. Tapi bagaimana program itu berjalannya kita kan nggak tahu ngeliat secara luas. Apakah ada sosialisasinya yang lebih terperinci untuk secara lingkungan skup kecilnya, untuk householdnya. Itu kayak kita yang terbalik kita support beberapa wilayah itu untuk sampah, tempat sampah untuk pemilahan sampah-sampah organik dan yang lainnya. Dimana di situ, aku sadar pas aku di Kanada, kalau aku nggak mau milah sampah rumahku, itu truk sampah datang jemput, ada yang nyangkut beberapa biji di tempat yang salah, kita kena fine dari city. Mungkin secara rules sama resiko yang harus ditanggung sama masyarakat tuh harusnya seimbang. Kita nggak bisa kok ngeliat mana menengah atas menengah bawah, karena yang menengah atas juga banyak yang nggak sadar terhadap lingkungan, mereka nggak peduli. They think they can pay, clear, they solve gitu. Bahkan banyak yang di bawah juga jauh lebih peduli. Tapi mungkin kalau sedikit tarik ke belakang gitu ya, Pak. Kalau misalnya dengan adanya Eco Plus ini, harapannya sebenarnya lebih ke apakah itu jadi termanage dengan baik atau lebih ke ingin mengurangi beban bumi dari sampah-sampah yang kita hasilkan. Sebenarnya lebih ke pengen ke manageable-nya atau lebih ke ya kita emang nggak mau lah menghasilkan produk yang prosesnya jauh lebih panjang untuk bisa itu tidak digunakan lagi. Ini balik lagi ke background-nya. Sebenarnya main objectives itu kita mencoba mensupport bad behavior-nya dulu. Ini kan kantong singkong ini kan bisa terurai. Mau kita buang di tempat pembuangan air pun ini akan terurai. Jadi kalau kamu punya habit buang sampah sembarangan, tertolong dengan barang ini akan terurai. Solusinya itu, the thing is mereka gimana orang bisa dapat konsepnya bahwa ini sebuah solusi. Jadi ingin menjawab salah satu permasalahan besar yang mana tidak termanageable ya dengan produk yang sebenarnya bisa membantu tanpa harus memaksa orang untuk bisa. Karena kita banyak kan gunung-gunungan sampah di semua daerah itu gokil banget kan. Ya. Itu udah terjadilah gitu. Terbaiknya apa? Solusinya apa? Kita giving solutions itu. Ini ada. Kalau semua pakai ini, habit lu jelek tuh bisa ketolong, ngerti gak? Kita kan nggak bisa maksa orang untuk berubah kayak kita yang kita mau, itu aja. Jadi pada intinya, oke, ini lu punya bad behavior, lu punya habit yang jelek nih. Gue support dengan solusi yang setidaknya menolong habit lu, jadi bumi itu bersihan gitu. Jadi bayangin kalau kita pakai semua tuh TPA isinya semuanya itu singkong, kantong singkong. Itu berapa tahun lagi kosong? In 10 years, in 15 years, it's clean gitu. Bahkan kita udah pernah bayangin bahwa gimana kalau TPA ini dan gunung-gunungan sampah ini kita balut dengan lebarnya kantong singkong kita lebar mungkin, apakah dia akan terangsang dengan mikroba ini untuk secara terurai gitu. Tapi sejauh perjalanan ini tadi dari tahun berapa Pak? Sorry, buat si Eco Plus ini? We start kayaknya 2016 deh. Ya, berarti dari 2016 sampai saat ini perjalanannya tuh sebenarnya sulit nggak sih Pak?
Jadi bokap satu, dia nggak mikirin pendapatan pada saat itu ketika dia ready buat memperkenalkan teknologi singkong ini. Dia pernah cerita, ini expense yang besar dan return yang nggak menentukan, karena ini bukan hanya bikin barang dan jual kelar. Kalau kita nggak bisa kasih tahu objektifnya barang ini apa untuk orang, ini nggak terjual nih. Orang pasti bakal beli plastik biasa. Gitu. Strugglesnya, emang kita bersyukur itu kita ketemu di Bali, di market Bali kan. Jadi strugglesnya 16, 17, 18, 19. Mungkin 3-4 tahun itu secara proses kita untuk pengembangan diri untuk teknologi ini, mempersiapkan diri. Jadi perjuangannya mungkin 3-4 tahun, mungkin 5 tahun belum COVID. Oh iya. Ya, COVID-nya di 2020. Iya. Itu di Bali aja kita nggak bisa punya supir apa, aku yang sendiri yang kirim barang. Jadi kita rasain perihnya, susahnya buat ngenalin teknologi ini sih masyarakat. Tapi sekarang apakah ada pendekatan perkenalan melalui media sosial, Pak? Iya, for the past 2 or 3 years ya. Jadi bokap ada minta gimana kita secara soft untuk memperkenalkan barang ini, teknologi ini tanpa harus menunjukkan secara objektif jualan barang. Karena manusia udah mulai makin pintar dan mulai makin bisa jawab. Ya, lihat kan di TikTok manusia bela diri banget. Apa ya ngomong apa dijawab. Pertanyaan retoris sih dijawab. Ya kan. Jadi harus lebih cerdas lah gimana caranya untuk memperkenalkan. Oke, akhirnya bokap mulai enter market Jogja. Sebenarnya objektif dia masuk market Jogja itu awalnya oke, gue punya sales office di Bali dan gue mau expense di Jogja. Dia mau ngeliat respons masyarakat Jawa Tengah itu seperti apa sih gitu. Kenapa dia milih Jogja? Mungkin dia punya feeling untuk this is potential market. Tapi ternyata ketukannya beda. Semakin dia dalam untuk kenal dengan orang-orang dari situ, dia berhubungan dengan banyaknya orang seni. Jadi dimulai itu dia dari pelaku yang peduli terhadap lingkungan, yang memanfaatkan limbah sampah ini menjadi goods. Gitu, jadi dimulai dari situ. Terus baru dilanjutkan lagi ke Lokalnya. Jadi lokalnya ini main objektifnya more concern untuk secara edukasi. Jadi dijadikan wadah untuk manusia yang berkomuniti untuk terhadap lingkungan yang ingin dikenalkan secara lebih luas. Oke, kayak kita ada beberapa seniman-seniman yang hebat itu mereka care buat limbah plastik. Di situ kita tampung wadahnya. Baru dari situ semua kita tampung dengan objektifnya Karisma mensupport lokal lab untuk memperkenalkan masyarakat secara lebih luas. Mau kita secara soft sellingnya, hard sellingnya, itu kita mulai tuh dari social media. Apa yang sekarang kita bisa lebih luas lagi, ada TikTok, ada Instagram kan, habis itu ada apa lagi sih sekarang zaman sekarang? Kayaknya X masih ada juga. Apa itu X? Oh, dari perubahan Twitter ya, itulah. Itu masing-masing social media punya budaya bersosial medianya masing-masing. Tinggal pemilihannya yang lebih tepat bagaimana. Kan sebenarnya kan kalau kita ngomong, kita share sesuatu itu kan visual ya. Visual itu cuma pilihannya ada gambar atau yang bergerak. Itu. Jadi tinggal dua ini pemilihan yang tepatnya di mana gitu. Kemarin kita udah buat video animasi, kita udah buat video-video program, kita udah buat video-video we're entering this market. Kita nunjukin bahwa Jogja udah mulai akan masuk dengan teknologi ini secara lingkungan gitu. Tapi memang marketnya kita udah mulai harus lebih rinci lagi. Karena manusia sekarang makin repot kan. Ya, karena terlalu banyak pilihan. Ya, mereka suka nggak suka tinggal scroll. Ya. Gitu. Udah kita tinggal harus lebih rincinya. Yang mana paling mudah untuk kita sentuh gitu dengan cara apa visualnya. Gitu sih kurang lebih. Tapi feedback sejauh ini? Good, very good. Mungkin tadi kita udah banyak bahas ya tentang apa yang udah dilakukan, terus awal mulanya seperti apa, terus kesulitannya apa. Mungkin kita lihat dulu produknya kayak gimana. Boleh. Oke, ini mungkin cuma beberapa dari banyak yang kita buat. Sekarang kita lagi coba support.
di Watson. Kita angkat ya. Ya, boleh. Nih, teman-teman. Jadi ini shopping bag. Ya, shopping bag untuk Satu Watson. ukuran ini di Watson atau ada berbagai ukuran? Mereka ada 2. So, pokoknya kan kita base warnanya kan untuk singkong itu kan warnanya ini berserat. Kalau bisa dilihat secara tekstur ya. Oh iya benar, ada Nih. garis-garis seratnya. Ini yang paling original tanpa campuran pewarna. Pasti akan secara tekstur dan looknya ini berserat dan akan lebih kasar, nggak sehalus plastik. Nah, untuk mesin kita pakai pigmen. Pokoknya objektifnya teknologi ini tuh kita semuanya tuh food contact. Kemudian ada kantong sampahnya. Oh, kantong sampah, terus Hmm, ini juga sama kantong sampah, tapi berbeda ukuran. ada ukuran. Ini gede banget, jadi bisa customize. Customize, yes. Ya, customize untuk ukurannya sama itu Ini straw. strawnya. Ini primadonanya kita lah. Oh, Yes, kita dari ukuran paling kecil sampai yang ukuran untuk boba. ini yang normal yang sedang. Iya, ini yang di makan besar di market kita di Bali. Dan yang lagi dikembangkan, Ini yang tadi cerita untuk cutleries. Kita lagi coba untuk inovasi ngembangin cutleries. Jadi kita lagi kemarin ada kerjasama sama rekannya bokap. Kita coba untuk ngembangin, kayaknya kita coba untuk cutleries deh. Kan sekarang banyak ya orang pakai itu, kita nggak tahu kalau itu dari daur ulang atau dari itu secara kebersihannya secara apanya atau gimana gitu. Ini kita lagi dalam proses pengembangan. Bahkan ini sampai kita nanti by doing research-nya seberapa lama proses turunannya untuk barang ini. Banyak lah plan-plan inovasi yang kedepannya lebih besar. Kami nih cutleries, kita benar-benar kita lagi berjalan untuk amenities juga. Bagaimana secara needs bisnis yang langsung ke konsumen, yang langsung dirasain konsumen secara langsung itu tersupport lah. tapi sejauh ini yang benar-benar primadonanya adalah si Straw. Oke. Terus, tapi secara garis besar dengan udah menjalankan bisnis terkait dengan kantong, apa kita sebutnya kantong singkong, harapannya tuh sebenarnya lebih ke kayak gimana sih Pak? Harapannya ya, kita mau masyarakat lebih sadar terhadap barang yang mereka gunain, terhadap lingkungan. Sebenarnya harapan besarnya di situ. Jadi kenapa yang tadi udah banyak saya cerita, banyak pergerakan dan ajak-ajakan secara edukasi, itu yang baru bisa kita lakuin sekarang gitu. Secara penggunaannya, harapannya masyarakat udah mulai sadar yang menurut mereka ini hal yang minor, jadi hal yang mayor untuk mereka gitu. Ini problem yang sangat affecting gimana berjalannya dunia gitu loh. Jadi sempat ada obrolan terakhir sama bokap bilang, gue punya cucu gimana ya memiliki lingkungan yang lebih baik gitu. Kita nggak tahu ya orang secara pembuangan sampah di mana, atau kan mencemarkan air atau bagaimana. Coba habit yang sekarang kalau kita di lingkungan dekat kita apa? Bakar sampah. Betul, sama yang baik. Terus kalau kamu suatu saat punya bayi, mengandung, udara yang kamu hirup apakah baik atau tidak? Gimana kalau ada air-air yang tercemar dari hasil sampah, tumpukan sampah? Itu mempengaruhi bagaimana, kan masih banyak tuh dari sumur-sumur apa segala macam tercemarnya, gimana mandiin bayi. Itu kan kita ngeri banget ya. Jadi sekarang ya kesadarannya bahwa yang tua ya harus punya satu misi untuk rela berkorban lah untuk masa depan anak-anak kita ke depannya, gitu sih sekarang harapan kita tuh. Berarti lebih fokus ke ya behavior dari setiap individual si konsumen itu sendiri. Tadi apa ya, itu kan udah masuk ke harapan, terus ini juga udah sempat bilang kalau lagi ngembangin beberapa inovasi terkait dengan produk-produk yang terkait sustainability. Di luar dari pembuatan produk, sebenarnya ada apa sih mimpi atau keinginan apa yang terkait dengan untuk menjaga lingkungan atau terkait dengan sustainability yang mungkin pengen banget sebenarnya dilakuin sama PT Karisma? Sebenarnya kita sepakat bahwa lewat lokal ya lebih tepatnya
kita memiliki gerakan yang cukup lebih signifikan terhadap mensupport bagaimana masing-masing individu ini yang bergabung dengan kita, visi misinya tersampaikan lewat kita gitu. Jadi nggak cuma dari barang dan teknologi singkong kita kok itu bisa tersampaikan. Pokoknya yang penting adalah peduli terhadap lingkungan. Udah, kita ngeliat akarnya di situ dulu, peduli terhadap lingkungan. Mau actionnya itu bagaimana? KPI dari plastik singkong. Aku ya ketemu sama seniman wayang, dia buat wayang itu dari botol plastik aqua. Habis itu ada yang buat surfboard, tasnya itu dari limbah banner. Habis itu ada yang buat goods itu dari limbah kaca. Objektifnya di situ. Mereka punya tujuan bahwa ini tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Ini menjadi barang yang bisa dijual dan digunakan untuk dipajang ataupun diapain gitu loh. Lalu Karisma punya objektif singkong. Ini adalah solusi untuk secara sampah ini tidak akan menumpuk, akan terurai gitu. Recycle bagaimana bekerjanya, bahwa mendaur ulang apa potensi-potensi sampah yang bisa selalu didaur ulang dan nggak akan berakhir di TPA. Sebenarnya objektifnya di situ. Jadi mau siapapun punya cara apa, yang penting secara visinya sama. Tapi dari Karisma sendiri kan memang concern utamanya adalah untuk apa ya, kita bisa bilang ke waste management lah ya, walaupun memang fokusnya itu di plastik. Tapi kalau misalnya di sisi lain dari terkait dengan sustainability, kalau misalnya kita bergerak arahnya lebih ke renewable energy, ada kepikiran nggak sih sebenarnya dari PT Karisma itu ada keinginan kalau misalnya sumber energi yang digunakan itu mungkin bisa dari PLTS? Mau banget. Jadi memang ya, namanya kan kita punya harapan sama big picture untuk plan kita ke depan, masa depannya kan untuk segalanya semuanya itu secara ramah, secara lingkungan ya. Memang hambatan-hambatan perjuangannya masih panjang gitu. Dengan ada PLTS ini kan kita, wah gimana kalau pabrik kita tersupport dengan ini gitu loh. Secara penggunaan listrik kan jadi jauh lebih berkurang. Bagaimana kita punya potensial penggunaan ini jauh turun di bawah 50%, itu kan harapannya kan pasti. Nah itu pasti, itu masuk plan. Tadi saya juga ngobrol sama tim tadi kayak, really excited. Karena kan yang pertama ketemu kan ngobrol sama bokap. Lalu lumayan tertarik banget, dan itu jadi kayak suatu harapan baru yang one day KPI bisa menjadi pabrik yang sempurna secara mendukung lingkungan itu 100%. Bisa dibilang menyesuaikan energi bersih. Yes. Jadi sirkular ekonominya juga lebih kuat gitu ya. Itu yang penting lingkungannya terselamatkan. Betul. Gitu. Untuk masa depan cucu-cucu dan cicit. Iya, tepat sekali. Iya. Kitanya yang buat dosa, kita jangan kasih mereka menanggung lah. Ya setidaknya dengan kita yang sudah memiliki awareness ya, kita bisa bantu untuk menjaga juga, tapi juga bisa narik orang-orang lain yang sebenarnya belum punya aware untuk bisa ikut bareng kita ya dengan misi menyelamatkan. Benar. Buat Sobat Surya, stay tune, jangan kemana-mana karena kita bakalan keliling pabriknya Karisma untuk lihat apa aja yang diproduksi di sini. Stay tune. Oke, Fis, kurang lebih sebenarnya udah cukup. Oke, thank you. Terima kasih banyak insight-insight yang udah diberikan dari sama Pak Mike untuk mewakili PT Karisma Plastik Indo. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. See you in next video.